Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat N-Nur TV dimanapun berada. Terima kasih, kali ini kita bersua lagi di dalam channel kesayangan kita. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga Allah memberikan pahala karena telah membantu dalam kebaikan. Dalam channel N-Nur TV merupakan salah satu channel yang syarat dengan motivasi, silaturahim, dan penuh dengan inspirasi, dan punya motivasi bagaimana kita menjadi hamba yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan menjadikan ibadah kita semakin berkelas dalam meniti kehidupan ini menuju kehidupan di akhirat kelak. Pak, apa yang kita mau cerita dalam pertemuan ini? Oh, ya, insya Allah untuk pertemuan kali ini kita akan berbagi, kita akan saling share pengalaman hidup saya yang berkaitan dengan silaturahim. Bagaimana di dalam Al-Quran itu dan hadis mewanti-wanti agar kita ini umat Islam, umat manusia ini jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Dan apa bahayanya? Jadi apa bahayanya? Dan ini saya sudah teliti secara pribadi, saya sudah observasi secara pribadi apa yang akan terjadi kalau kita tidak memutuskan tali silaturahim dengan penuh dengan kesabaran menjalankannya, walaupun kita dizolimi, walaupun kita dianiaya, walaupun kita dirugikan, walaupun kita difitnah, walaupun kita pokoknya dijelekkan, tapi karena yakin takut dengan ancaman Allah dan Rasulnya kalau kita memutuskan silaturahim, sehingga saya enggan untuk melakukan pemutusan silaturahim meskipun saya diperlakukan tidak adil. Tabe, ada semua sedikit tanyakan. Apa yang dikatakan dalam Islam benar-benar terjadi dalam kehidupan menurut Bapak? Saya yakin itu. Kalau yang dikatakan Al-Quran dan hadis itu benar-benar terjadi, dan saya sudah merasakan itu. Saya sudah merasakannya dan saya coba mengamati. Apalagi kan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan anak cucu Adam itu akibat perbuatan diri sendiri. Nah itu saya sudah buktikan juga itu dalam kehidupan saya. Memang seperti itu. Apa yang terjadi pada diri saya selalu saya kembalikan, ya Allah, apa kesalahan saya? Maaf Pak, saya mau bertanya. Sejak kapan Bapak mulai amalkan fadilah silaturahim ini? Ya, sudah lama. Sejak saya masuk kuliah itu saya banyak menambah pengetahuan keagamaan, dan itu saya dapatkan ayat Al-Quran yang yaitu surah Asy-Syura ayat 30. Dikatakan di situ bahwa dan apa saja yang menimpa kamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa memang yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah akibat perbuatan diri sendiri. Dan kalau orang tua juga berbuat, biasanya anak yang menjadi wahana ujian. Kadang-kadang orang tua menghina seseorang, anaknya kena. Anaknya yang menjadi wahana ujian oleh Allah. Ada misalnya orang tua mengatakan menghina seseorang, misalnya sumbing atau cacat, anaknya kemudian lahir sumbing. Ada juga yang orang lain lahir anaknya tidak sempurna fisiknya karena pernah menghina. Ini contoh.
Kenapa terasa pedis? Karena makan lombok. Itu kan suatu bukti bahwa kejadian itu akibat perbuatan diri sendiri. Tabe, masalah lagi satu. Bukankah segala kejadian sudah ketentuan takdir sebelum kita lahir? Kita hanya wajib menjalaninya. Iya betul. Tapi takdir itu kalau menurut yang saya pahami ada bermacam-macam. Ada takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Nah, yang kalau menurut saya namanya saya beri nama namanya takdir absolut. Takdir yang dipatok oleh Allah, manusia tidak mampu untuk merubahnya. Contoh, segala yang bernyawa pasti merasakan mati. Kematian itu tidak bisa dirubah. Cepat atau lambat pasti datang. Itu adalah takdir mutlak atau takdir absolut. Matahari bersinar, ya, terbit di timur, terbenam di barat. Itu adalah takdir mutlak. Ada juga takdir tergantung dari diserahkan kepada pilihan kepada manusia. Karena ada juga ayatnya seperti itu. Jadi ada takdir yang tidak bisa campuri manusia, bahwa manusia lahir dari rahim seorang ibu. Itu takdir mutlak. Laki-laki punya kelamin laki-laki, perempuan punya kelamin perempuan. Itu adalah takdir mutlak dan tidak mampu manusia mencampurinya. Sedangkan takdir yang pilihan yang tergantung manusia ada. Nah, itu tadi kalau mau tidak panas ya kipas angin contohnya. Maaf Pak, sejak kapan Bapak merasakan keajaiban silaturahmi ini? Sudah ini dari waktu ke waktu sejak saya kuliah itu tahun 93 mulai. Saya sudah coba merenungi di situ. Saya sudah coba merenungi, belajar tentang ini, dan saya takut bagaimana yang diultimatumkan dalam hadis dan ayat ya banyak. Jadi saya dapatkan di waktu itu di buku yang saya sering baca, bahaya memutuskan tali silaturahim. Di antaranya adalah tidak diterimanya doa kita. Nah, itu saya takutkan saya waktu kuliah, karena saya itu kuliah hampir dikatakan tidak dikontribusi oleh keluarga. Istilahnya swadaya, mandiri. Saya coba mengamalkan itu yang saya dapatkan waktu sebelumnya itu, bahwa kalau engkau meminta, aku akan kabulkan. Itu yang saya amalkan, sehingga saya coba untuk walaupun orang tua saya tidak merestui saya sekolah, tapi saya coba dengan keyakinan bahwa pasti Allah menolong saya. Itu berdoalah saya akan kabulkan, mintalah saya akan beri. Nah, jadi Allah mengatakan seperti itu. Dan mengenai tadi itu kalau kita memutuskan silaturahim itu bahayanya tadi itu tidak dikabulkan doa seorang hamba, seorang umat yang memutuskan tali silaturahim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, dan tidaklah seorang muslim memanjatkan doa yang tidak ada dosanya dan tidak memutuskan silaturahim, kecuali Allah akan segera mengabulkan. Jadi kalau tidak ada dosanya dan tidak ada pemutusan kekeluargaan silaturahim dengan seseorang, maka Allah akan cepat mengabulkan. Kalau tidak, yang kedua adalah Allah akan menyimpannya, dan menyimpannya nanti diberikan kita pada hari akhirat nanti setelah kehidupan dunia. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan kita dari petaka sesuai dengan tema doa kita. Nah itu. Kemudian akan masuk tidak masukkan ke surga. Jadi antara lain itu bahayanya tidak dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang ada hadisnya riwayat Bukhari Muslim itu, dan orang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Ada hadisnya itu riwayat Bukhari Muslim. Maaf Pak,
ada lagi satu pertanyaanku. Bagaimana kita bersikap jika kita dizalimi? Iya, kalau saya pribadi ya begitu. Selama saya dapatkan fadilah amal ini, tentang bahaya kalau memutuskan silaturahim ini, saya terima saja. Saya terima saja. Yang penting tidak terlalu. Pokoknya saya berdoa. Saya berdoa, ya Allah, kuatkan aku menerima cobaan ini dari saudaraku, dari hamba-hambamu, ya menabi dari umatmu, dari umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan aku kekuatan, ikhlaskan aku untuk menerima semua ini, dan jangan aku memutuskan silaturahim dengan mereka karena aku takut kepadamu. Itu yang saya pakai saya. Jadi karena Allah menjanjikan itu. Bagaimana orang yang ada juga hadis kan, jika engkau ingin dilapangkan rezekimu, ini juga hadis. Jika engkau ingin dilapangkan rezekimu, dipanjangkan umurmu, sampaikan juga itu. Maka sambunglah silaturahim. Jadi dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita. Saya amalkan juga itu sampai hari ini, sejak saya kuliah tahun 93 mulai sampai hari ini. Dan ada juga sambungannya tadi itu bahayanya, akan disegerakan laknat Allah, akan disegerakan laknat Allah di dunia ini. Ada juga ini tafsiran para agamawan Islam seperti itu. Jadi itu antara lain yang saya dapatkan mengenai ketentuan-ketentuan, ketetapan bahaya-bahaya orang-orang yang memutuskan silaturahim, dan saya amalkan itu. Jadi saya punya cerita tentang ini, ada beberapa itu. Sebentar saya akan share kepada kita semua dan kepada sahabat MNur TV, karena saya mengalaminya sendiri, dan ini baru saya share kepada kita. Semoga bermanfaat, kepada kita, menambah ketakwaan kita, keimanan kita, menambah ibadah kita, kualitas ibadah kita. Dan jangan lagi ada saling bombe, jangan lagi ada saling membenci, salah sedikit saling membenci, salah sedikit memutuskan ikatan kekeluargaan dengan saudara kita, baik saudara maupun bukan saudara. Karena ini bahayanya luar biasa, dan kalau kita mampu bersabar untuk menerima kenyataan, tetap menyambung silaturahim, itu tadi akan dilapangkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita. Jadi baiklah, saya akan ceritakan pengalaman saya, boleh? Iya, pengalaman saya mengenai pengamalan tentang silaturahim ini bermula waktu itu kira-kira tahun 1996-97, kurang lebih tahun itu. Saya ada kontra dengan kontra dengan pihak seseorang, termasuk kenalan dekat, termasuk orang dekat. Kesalahpahaman, dan saya dengan peristiwa itu saya shock, saya hancur, saya menangis berhari-hari karena saya merasa tidak melakukan apa yang dia tuduhkan kepada saya. Jadi ada mungkin 1 minggu saya menangis terus jika saya ingat itu perlakuannya kepada saya. Tapi beliau adalah orang dekat saya, orang yang saya terus terang saya hormati, saya kagumi karena punya peranan penting dalam kehidupan saya juga. Jadi saya pikirkan juga itu, wah ini adalah orang dekat sekali dengan saya. Bagaimana saya harus menanggapi kejadian ini? Jadi saya memikirkan itu, ya Allah, berikan aku kekuatan agar aku bisa
bertemu lagi dengannya dan melakukan saling memaafkan, dan saya minta maaf kepadanya kalau aku ada salah, dan saya takut memutuskan silaturahmi apalagi orang seperti dia sangat berjasa dalam hidupku. Jadi pergulatan batin ini yang sangat berat karena beberapa juga orang di sekitar saya memberikan motivasi yang negatif. Tidak usah lagi kamu temui dia, itu karena kamu selalu dizolimi. Tapi itu tadi saya ingat lagi, mau dilapangkan rezekinya, dipanjang umurnya, sambunglah silaturahim. Kemudian takut lagi dengan saya tadi itu, dengan itu tadi, bagaimana akibat memutuskan silaturahim itu tidak diterima doanya, dilaknat cepat dan sebagainya, akan masuk neraka. Takut saya. Jadi oke, saya beranikan diri dan saya amalkan lagi ini. Tadi ini apa yang saya yakini dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi saya waktu itu beberapa bulan ke depannya saya kuatkan diri, ya Allah, saya mau minta maaf kalau saya ada salah. Akhirnya saya ketemu di suatu tempat di rumah kerabat. Saya minta maaf, saya ucapkan, saya dekati dia, saya minta maaf, maafkan saya kalau aku ada salah, dan dia juga mengatakan seperti itu, bahwa iya, minta dimaafkan juga. Nah, apa keajaiban yang saya dapatkan dengan kesabaran saya menjalani tuntunan Allah ini, syariat agama ini dalam hal silaturahim. Jadi pernah suatu ketika saya ke rumahnya jalan-jalan, belum saya duduk, beliau mengatakan, tidak pergi mendaftar di Kolaka. Saya bilang, mendaftar apa? Dia bilang, ada pendaftaran pegawai negeri. Oh begitu. Waktu itu bulan puasa. Saya bilang, tidak mungkin saya mau lulus. Saya ini orang tidak terlalu pintar. Kemudian saya ini baru-baru beli motor, jadi saya punya modal tidak ada. Langsung beliau mengatakan kepada saya, dia panggil saya adekku, ini ada uangku, bisa aku pinjam, bisa aku pakai dulu. Betul ke? Saya bilang, betul ke? Iya, pakai saja dulu ini uangku. Alhamdulillah, akhirnya besoknya saya berniat berangkat besok. Malamnya saya tahajud dulu di rumah, baru besok berangkat ke salah satu daerah di Sulawesi Tenggara, itu Kabupaten Kolaka. Jadi waktu itu bulan puasa. Jadi tengah hari saya tiba di Kolaka dan saya mengurus semua pemberkasan dan syarat-syaratnya, ya, syarat namanya kalau begitu. Persyaratannya antara lain kartu kuning waktu itu masih dipakai. Dan alhamdulillah dengan jalan itu banyak sekali pendaftar, banyak sekali yang diterima, hanya 115 kalau tidak salah ingat. Banyak sekali, berapa ribu yang mendaftar. Yang diterima hanya luar biasa. Saya mendapatkan karunia luar biasa dari situ. Dan informasi dari orang yang pernah hampir memutuskan silaturahmi dengan saya. Dan tapi karena saya bersabar dengan penuh keyakinan, saya cabah tangannya, saya minta maaf kalau saya ada salah. Alhamdulillah, terima kasih Allah telah memberikan karunia-Nya. Mungkinkah ini adalah berkah dari silaturahim? Ya, kalau saya yakin itu. Jadi itu tadi cerita pertama, keajaiban silaturahim. Pengalaman yang kedua. Jadi pernah lagi saya agak bertolak belakang dengan seseorang. Seseorang ini juga bagi saya adalah mulia. Saya kagumi luar biasa. Tapi saya sangat terpukul juga. Saya sedih karena menolak ajakan kebaikan dari saya demi
demi kebersamaan, demi kenyamanan bersama, demi kecintaan bersama, demi kekagumanku pada beliau. Tapi dia campakkan harapanku itu, dan itu bagi saya adalah bagaimana ya? Ya akhirnya juga bukannya campakkan, tapi malah saya dibaleki dengan berbagai macam istilahnya ungkapan. Saya ikut bersedih cukup lama, dan beberapa juga kenalan menanggapi bahwa tidak usahlah, cukup jangan dengan dia, tidak usah balikin dengan dia ini, temui lagi dia. Tapi kembali saya lagi tadi itu, saya coba ini merenggut harapan merenggut kembali semangat saya bagaimana untuk menggapai kesabaran saya kembali agar bisa bersilaturahim dengan beliau, dengan orang tadi ini yang pernah mengecewakan saya, yang pernah mendikte saya karena saya memberikan masukan-masukan yang menurut dia tidak bagus ya. Jadi bukannya diterima ideku, tapi malah saya dibaleki dengan apresiasi yang negatif. Saya coba dengan keyakinan tadi itu, lapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Saya coba lagi itu, dan takut juga dengan itu. Apa dampak memutuskan silaturahim? Takut dengan itu. Berapa poin tadi itu saya ungkapkan. Saya coba lagi, ya Allah, aku akan memaafkan beliau, dan mudah-mudahan beliau juga memaafkan saya. Akhirnya alhamdulillah tali silaturahim kembali terjalin dengan sangat baik. Dan apa yang terjadi beberapa waktu kemudian, ketika saya membangun rumah di Kolaka ini dengan modal nekat saja, karena rumah yang di setel untuk lantai 2 dengan modal hampir sangat jauh dari modal yang seharusnya disiapkan, sangat jauh. Kalau misalnya 400 juta, modal waktu itu hanya berapa? Tidak sampai 50 juta saya siapkan. Jadi modal nekat saja, kayak pikiran anak-anak. Dan apa yang terjadi, sahabat M Nur TV, dalam kehidupan saya setelah itu, tanpa saya minta, tanpa saya berkeluh kesah, tanpa saya curhat, tiba-tiba beliau menawarkan 30 juta. 30 juta, ini nak, kamu pakai dulu. Entah, ya Allah, dia bisa mendengar jeritan kami waktu itu. Tapi saya yakin karena Allah, beliau bisa dengar apa yang kami rasakan bersama dengan teman saya ini. Pasti karena Allah, karena janji Allah dan Rasulnya pasti terjadi. Dan alhamdulillah kami terima itu uang, saya pakai, dan nanti beberapa tahun kemudian itu sabarnya beliau menunggu 30 juta ini. 30 juta waktu itu sangat luar biasa besarnya. Kita meminjam saya uang beri bank waktu itu belum bisa 100 ya, nggak bisa. Jadi beliau dengan sukarela, dengan hati ikhlas tulus, tanpa saya minta, sampai saya mengeluh, tanpa ini curhat kepada beliau, dengan sendirinya menawarkan itu. Itu adalah bagi saya keberuntungan yang luar biasa, dan mungkinkah ini adalah salah satu juga keajaiban silaturahim. Selanjutnya yang terjadi tahun berapa itu? Tahun 2004, ketika saya mengurus pindah dan teman saya juga mengurus pindah. Saya dari Kolaka Utara pindah ke Kota Kolaka, dan ini juga beliau dari Kota Kendari pindah ke Kota Kolaka. Nah, saya dulu waktu pertama mengurus itu baru dia. Jadi waktu saya mengurus itu saya ada lagi kontra dengan salah satu pegawai yang menangani
di satu tempat di Sulawesi Tenggara. Dan kata-katanya membuat saya hancur, kata-katanya membuat saya malu, kata-katanya membuat saya seperti tidak ada harga diri saya lagi. Jadi saya coba waktu itu terpukul luar biasa. Hanya saya, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, berikan aku kesabaran ya Allah untuk menerimanya. Karena waktu itu saya berpikir yang negatif juga, tapi kembali saya sadar, inilah kalau saya berpikir melanjutkan negatifnya maka hancurlah hidup. Dari awal hidup saya jalani, saya gapai dengan tidak mudah, tidak seperti orang lain. Saya menggapai kehidupan saya ini sekarang tidak mudah, artinya sangat menderita saya, sangat susah mendapatkannya. Jadi kalau saya melanjutkan pemikiran negatif tadi, maka terlahirlah kehidupan saya secara normal. Jadi saya pulang saja waktu itu, walaupun saya menangis di tempat itu, di kantor itu saya menangis, dan banyak orang saksikan itu. Saya menangis, saya pulang, setiap sholatku saya bilang kepada Allah, saya katakan kepada Allah, ya Allah, aku telah mengalami peristiwa seperti itu, berikan aku kekuatan, berikan aku kesabaran, jadikanlah rasa bencinya kepada saya, rasa tidak sukanya kepada saya menjadi sayang kepada saya, menjadi perhatian kepada saya, wahai zat yang membalak-balikkan hati. Aku berdoa seperti itu, kurang lebih doa aku seperti itu. Nah, setiap sholat, jadi hampir setiap sholat saya lakukan doa seperti itu. Ya Allah, berikan aku ini ketulusan menerimanya. Cobaan ini ya Allah, apakah ini cobaan atau bagaimana ya Allah, hanya Engkau yang tahu. Jadi beberapa hari ke depan saya jalan-jalan lagi ke kantor, salah satu kantor di Sulawesi Tenggara tempat saya pindah. Salah seorang yang di kantor itu mengatakan, Pak, coba kita cek itu berkasta, siapa tahu sudah terrealisasi barangkali maksudnya ya. Saya coba cek, alhamdulillah ternyata saya sudah pindah di Kolaka Utara ke Kabupaten Kolaka. Dan itu adalah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ketemu tadi itu yang pernah melakukan tindakan yang menurut saya ekstrim terhadap saya, karena saya tidak merasa ada salah waktu itu. Saya merasa hormat masuknya, saya merasa sopan masuknya, hanya bisa minta tolong saya kepada stafnya, saya dibentak-bentak seperti apa. Jadi alhamdulillah ternyata dia menolong saya. Karena saya coba itu tadi saya malkan lagi tadi itu, jangan memutuskan silaturahim. Kalau mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, tetap sambung silaturahim dengan walaupun dalam keadaan apapun. Dan belum sampai di situ, apa yang Allah berikan karunianya, bukan hanya saya yang yang diberikan karunia bisa pindah, tapi ini juga beliau teman saya dari Kendari ke sini. Jadi berkasnya saya bawa di salah satu daerah di Sulawesi Tenggara. Dan saya berikan kepada orang tadi ini yang pernah esting kepada saya dalam menindaki saya, dalam melayani saya. Langsung diambil itu berkas. Dan apa yang terjadi, sahabat M-Nur TV melalui beliau, sepertinya ada keajaiban luar biasa. Hatinya, perasaannya, pikirannya ini seperti teman kepada saya, seperti sahabat yang siap membantu dengan segala macam cara. Jadi diambil itu berkas, dia bawa menghadap kepada pimpinannya, dia mengambil kesimpulan, ini Pak, saya urus ini keluarga dan saya minta ditempatkan di sini. Dalam hati saya, bagaimana mungkin ini tempat terhormat di sini, satu kantor yang menurut saya sangat jarang orang biasa di sini, mungkin tidak ada. Rata-rata orang-orang yang sangat berkelas yang bekerja di sini. Tapi yang terjadi seperti itu.
saya tanya sama teman saya bahwa saya punya teman itu ditempatkan di situ. Dia bilang, oh mungkin sementara jitu. Tapi alhamdulillah suatu anugerah yang menurut saya tidak ternilai bagi saya. Saya bilang, dimanapun bekerja, di situ yang paling bagus menurut saya, yang paling nyaman menurut saya. Jadi yang mana tadi dipilihkan oleh orang yang pernah menghadapi saya dengan ekstrim. Ya Allah, terima kasih banyak atas karuniamu ini. Mungkinkah juga salah satu ini adalah karunia Allah karena saya mempertahankan silaturahim. Sahabat M-Nur TV, demikianlah bincang-bincang kita, demikianlah pertemuan kita. Semoga cerita ini, keajaiban silaturahim, bisa menjadi salah satu referensi yang dapat menjadikan kita semakin lebih baik dalam menjalani kehidupan ini, bisa menjadi hamba Allah yang semakin berkualitas dalam beribadah di hadapannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan akhir kata, bila ada yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang sudah subscribe, semoga menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah membantu dalam kebaikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.